Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Balik lagi dengan kita di Ngapel Ngawangkong FPL. Oke. Di episode ini kita mau prediksinya. Langsung prediksi aja. Kemarin reviewnya kelewat karena Belum ada sempat review. sararibuk gitu nya, sararibuk pada sibuk semua. Jadi kita langsung loncat ke prediksi aja, prediksi FPL di game week ke-4. Di game ke-4 nih prediksi FPL. Ya, teman-teman kita langsung aja prediksinya. Pertandingannya ada 2 hari ya? Ada 2 hari, Sabtu dan Minggu saja. Sabtu dan Minggu saja, nggak kayak kemarin tuh ada yang hari Selasa, nunggu lama banget. Barizin. Yes, soalnya kan di hari Rabu di tanggal 31 Agustus itu udah masuki game week selanjutnya. Oh, game selanjutnya hari Rabu, pantesan cuma sampai hari Minggu di sini ya. Oke, kita langsung aja. Oke, langsung aja ya di pertandingan pertama itu pertandingan pembuka nih, ada Southampton melawan Manchester United. Gimana nih menurut Kang Iqbal nih Manchester United kemarin menang lawan Liverpool gitu ya, tanpa diduga-duga gitu ya. Suatu kejutan juga. Kejutan Dan Liverpool. Suatu kejutan juga karena melihat Liverpool sebagai yang kemarin mempersaingkan piala dengan Manchester City. Tuh. Sedangkan kemarin Manchester United yang finish di posisi ke-7 kan. Melihat game week 2 game week ke belakang juga MU kalah terus. Liverpool seri terus. Satu kejutan juga Manchester United bisa memenangkan pertandingan tersebut. Gitu. 2-0 dulu ya, 2-0 dulu malah memimpin. Jarang-jarang MU memimpin lawan Liverpool lagi. Lawan Liverpool. Oke, sekarang ini di Southampton, di kandang Southampton nih, Manchester United dan Southampton. Siapa aja nih di kedua kubu nih pemain-pemain yang ya diprediksi bakal menyumbangkan poin maksimal gitu ya di setiap klubnya. Untuk dua pertandingan ini saya rasa akan berimbang, akan berjalan seru tapi Seru ya. akhirnya imbang. Akhirnya imbang Kalau menurut saya, karena saya masih menunggu kemenangan selanjutnya dari Manchester United gitu kan. Kemudian di sisi lain Southampton juga tidak ingin. Kayaknya Southampton juga terpuruk ya. Southampton kemarin menang melawan Manchester City. Jadi saya rasa dua tim ini game terakhir menang. Jadi saya rasa keduanya ingin memenangkan pertandingan ini juga. Tetapi kalau menurut saya di MU mungkin ada Sancho yang bisa dapat Sancho moralnya lagi naik ya. Lagi naik gitu. Bisa jadi pilihan lagi nih di FPL. Kayaknya banyak yang jual pekan-pekan awal gitu. Ya, betul. Kemudian kalau di Southampton ya one and only sih. Siapa lagi? Ward-Prowse. Dia penalti taker, set piece taker, pokoknya dia sekaki jagoan. Sekaki ajaib, shooting asup. Berarti prediksinya itu ya, dua pemain itu ya. Dua pemain itu. Sancho dan Ward-Prowse. Oke, itu berarti akan berjalan imbang nih katanya. Kalau menurut saya. Berjalan imbang. Oke. Selanjutnya ini ada Brentford sama Everton. Brentford nih lagi lumayan bagus. Brentford lagi bagus dari pertandingan kemarin meskipun kalah di melawan Fulham kemarin, tapi dia sudah mengemas 4 poin dari kemenangannya melawan Manchester United juga hasil imbang melawan Leicester. Nah, di sisi lain lawannya itu adalah Everton belum pernah menang. Baru sekali kemarin ya. Baru sekali lawan Nottingham Forest itu pun kan. Akhir sang tim promosi Nottingham Forest. Jadi baru imbang saja kemarin. Jadi menurut saya sih pribadi bakal berat ke Brentford gitu kan. Apalagi Brentford statusnya tuan rumah gitu ya. Brentford statusnya tuan rumah sekarang juga. Ivan Toney lagi bagus-bagusnya sekarang lagi tengahnya juga bagus. Brentford dari lini belakang sampai lini tengah bagus semua. Dari 3 game week kemarin tim pemain Brentford produktif dari lini belakang sampai lini depan. Produktif banget. Gitu. Sedangkan Everton belum pernah dari ketiga game week itu mereka mencetak masing-masing 1 gol. Meskipun begitu tapi mereka tidak bisa mengemas 3 poin gitu. Jadi saya rasa lini pertahanan dari Everton masih harus dibenahi.
Ya, untuk pasti sih. pertandingan ini gitu. Rapuh banget. Seru banget. Nah, jadi siapa nih dari kedua tim ini atau mungkin salah satu tim aja gitu ya dan untuk pemain yang bakal menyumbang poin tertinggi nih di masing-masing klub? Kalau menurut saya Ivan Toney ya, penyerangnya ya. juga Mbuemo mungkin. Mbuemo. Dua ya kalau menurut saya dari ini, dan kipernya mungkin Raya. Raya. Tiga nih berarti ada tiga nih. Tiga dari Brentford semua. Kipernya Raya, Mbuemo dan Ivan Toney. Nah, kalau misalkan Everton sekarang bisa menahan imbang aja dengan skor 0-0, mungkin yang bakal mendapatkan poin banyak adalah sang kiper Jordan Pickford. Namun di sisi lain ada juga yang striker dari siapa itu dari Everton. Darwin Calvert-Lewin harus membuktikan bahwa dia udah mulai bisa main. Udah bisa main. Udah sembuh dari cedera. Dominic Calvert-Lewin harus bisa menunjukkan performa terbaiknya ketika sudah melalui cedera. Kayaknya udah lama tidur juga ya si DCL tuh. Oh iya, Everton juga kan kehilangan satu pemainnya. Dele Alli udah resmi untuk meninggalkan Everton. Dele Alli. Oke. Berarti lebih condong ke Brentford ya? Brentford. Oke, Brentford semangat Brentford. Pertanyaan selanjutnya nih, ada dua tim kejutan di awal musim ini. Dua tim yang fantastis nih, kejutan nih dua tim ini. Brighton melawan Leeds United. Wah, ini pasti bingung pemain siapa aja yang bakal nyumbang poin tinggi, soalnya di lini tengah mereka masing-masing poinnya tinggi. Betul. Di Brighton ada siapa itu yang Pascal Gross, kemudian Trossard. Di Leeds United ada Rodrigo kemarin masuk Team of the Week juga kan. Betul sama si ini. Sama siapa? Siapa sok? Saya satu lagi. Di Bamford mungkin. Bamford ya, betul sekali sama Bamford. Tapi yang lebih ini Rodrigo ya. Rodrigo tetap. Sama ada lagi pemain tengah satu lagi Harrison. Si Harrison. Dia juga lumayan gacor Si Harrison. Kemarin. Harrison. Itu. Jadi gimana? Siapa aja nih Kang pemain-pemain yang bakal nyumbang poin tertinggi? Otomatis ya kalau misalnya si Rodrigo mah ya. Ya, Leeds United saya menjagokan Rodrigo. Rodrigo-nya itu mah otomatis. Kalau dari kubu Brighton? Kalau dari Brighton saya rasa Pascal Gross bisa memberikan kejutan kembali, mengulang beberapa match kemarin, memberikan assist dan golnya. Kemudian mungkin Leandro Trossard. Sudah Trossardnya dua itu ya. Kalau menurut saya. Kalau di pertandingan ini kira-kira siapa nih yang lebih unggul? Lebih unggul kalau menurut saya pribadi saya menunjukkan Leeds United. Pasti Leeds United. Leeds United misalnya lebih meyakinkan sih kalau menurut saya dibandingkan Brighton. Tapi jangan salah ya, Brighton juga ada Danny Welbeck. Danny Welbeck. Penyerang mantan Arsenal. Penyerang mantan Setan Merah. Juga. Oke, itu untuk dua tim kejutan nih, Brighton melawan Leeds United. Dari Brighton ada tadi ada Trossard. Dan kemudian ada Pascal Gross. Kemudian dari Leeds otomatis ada Rodrigo sama satu lagi Bamford tadi ya. Oke. Itu nih teman-teman untuk yang mau pilih pemain pilihan dari kedua klub ya. Kemudian pertandingan selanjutnya ada Chelsea lawan Leicester. Nah, Chelsea lawan Leicester. Dua tim terluka yang menderita kekalahan di satu terakhir. Betul. Gitu kan. Yang satu kalah 3-0 oleh Leeds United, yang satu lagi kalah oleh Southampton. Kalah tipis gitu Southampton. Kalau menurut saya Chelsea sekarang lagi pincang di lini belakang. Bukan pincang lagi sih. Sekarang menurut saya udah lebih dari pincang gitu ya. Ya betul. Karena Koulibaly di kartu merah gitu kan. Kartu merah. Lalu siapa lagi gitu. Ya. Namun melihat data di aplikasi Fantasy League ini, si Chelsea itu masih banyak stock back sebetulnya. Ada Chalobah, ada Azpilicueta, Ben Chilwell, Marcos Alonso juga. Saya rasa untuk Chelsea bakal mainkan formasi 3 back. Thiago Silva juga kan masih ada. Makanya saya kira
Chelsea tidak akan terlalu kebingungan untuk merotasi backnya, malah yang jadi PR buat Chelsea itu ada strikernya kembali kan. Di depan masih belum mendatangkan striker yang bisa ditandemkan dengan Sterling mungkin gitu kan. Kemudian di Leicester juga dari 3 game week kemarin tidak menghasilkan 3 poin, berarti karena 2 kali kalah dan 1 kali draw gitu kan. Mereka lemah di kiper ya? Lemah di kiper kayaknya karena si Kasper Schmeichel sudah pindah gitu kan. Sekarang mengandalkan Ward kan jadi back gitu kan. Saya rasa itu bisa menjadi lubang besar buat Leicester City. Pasti sih itu. Pasti kelemahannya di situ. Oke, kalau untuk pemain-pemainnya dari Chelsea siapa nih? Pemain Chelsea mungkin yang bisa menyari poin maksimal. Bingung tapi saya ada Reece James mungkin. Reece James kalau nggak dipasang di 3 back. Oh iya sih. Kalau kemarin kan dia dipasang di 3 back itu. Tapi dia bisa maju di midfield deh. Masih terlalu mundur. Iya, sepertinya itu. Mungkin Reece James bisa menjadi opsi. Reece James nih dari Chelsea, Reece James biasa ya. Reece James terus kemudian mungkin si Jorginho ya. Satu-satunya soalnya dia penalti tackle gitu. Itu aja sih. Karena kita nggak bisa mengharapkan dari striker-striker. Karena striker Chelsea masih belum. Oke, kalau dari Leicester siapa? Leicester kayaknya si nomor 10 ini. Iya, seperti James Madison kan, Madison lagi main bagus meskipun belum pernah naik kemenangan. Saya rasa Madison yang paling menonjol di Leicester City bakal meraih poin penuh. Oke. Itu aja ya berarti? Ya. Di Chelsea Reece James sama Jorginho. Terus di Leicester ada Madison. Ya. Madison. Kalau prediksi pertandingan gimana? Prediksi pertandingan mungkin saya rasa akan enggak. Kalau menurut saya akan menang tipis Chelsea. Lewat set piece tenangan penyuruh atau ini cenayang banget nih prediksinya. Atau penalti udah gitu aja. Oke. Menang Chelsea, menang tipis. Ya. Kita ke pertandingan selanjutnya nih. Kayaknya ini lawannya harusnya gitu ya. Harusnya tim ini tuh menang apalagi di kandang. Lawan tim yang sering dibantai. Iya, notabene adalah tim besar. Iya, tim besar yang ditakuti tahun kemarin ditakuti oleh banyaknya tim di lawannya juga lawan yang cukup mudah gitu. Masuk Liga Champions. Kalau ini masih nggak menang berarti benar dia pelawak merah. Iya, betul dia sesungguhnya pelawak merah. Oke, ini ada Liverpool melawan Bournemouth. Dari 5 match terakhir Liverpool tidak pernah kalah ya dari Bournemouth. Iya. Jelas gitu kan. Kedua tim ini sama-sama kalah di pertandingan terakhir gitu kan. Yang satu kalah 3-0 oleh Arsenal dan satu lagi 2-1 oleh Manchester United. Saya rasa Bournemouth ingin menunjukkan bahwa dia itu tidak hanya sekedar main di EPL tapi dia juga ingin naik peringkat. Sehingga Liverpool tidak akan menang mudah. Karena saya juga Liverpool masih belum bisa kembali ke performa terbaiknya gitu kan. Setelah imbang 2 kali dan kalah dengan Manchester United. Tapi itu pun harus menjadi pukulan telak bagi Jurgen Klopp dan kawan-kawan. Mereka harus bisa menemukan gitu formula terbaik untuk mengembalikan Liverpool ke performa terbaik mereka gitu kan. Meskipun di sisi lain Salah selalu mencetak gol gitu. Iya, Salah selalu mencetak gol tapi tim lain mencetak golnya lebih banyak. Jadi lu tetap kalah. Ada apa dengan pertahanan Liverpool? Gitu. Mungkin ada pembahasan nanti. VVD pertahanannya cuma kayak mau main skating. Iya. Oke, berarti kalau misalnya dari Liverpool siapa nih pemain otomatis Salah ya? Salah insting cetak golnya masih tinggi ya. Meskipun suplai bolanya tidak terlalu bagus itu. Ada lagi? Kalau mungkin di tim selanjutnya mungkin Bournemouth masih ada sih. Udah ya, Liverpool cuma satu salah. Liverpool satu salah aja. Karena si Nunes belum bisa main kan? Iya, Nunes belum bisa main. Saya rasa begitu. Kalau misalkan di
Bournemouth si ini sih si siapa itu teh? Solanke. Ya si Solanke. Kayaknya ya, bisa strikernya. Karena Karena pertahanan Liverpool lagi rapuh-rapuh. Iya, rapuhnya dan Solanke bisa mungkin masuk di sana untuk. Apalagi kalau nggak salah Solanke itu mantan Liverpool ya. Wah, iya gitu. Kalau nggak salah. Wah, bisa jadi ini adalah partai untuk menunjukkan kapasitas dia. Wah, betul sekali itu. Jadi gimana nih kalau buat pertandingan ini pasti condong lo ke Liverpool ya? Condongnya ke Liverpool. Kira-kira berapa nih? Kalau misalkan Liverpool mainnya masih kayak kemarin, nggak akan menang besar, paling 1-0. 1-0 berarti kalau dari saya mah kayaknya Liverpool bakal kebobolan sih. Liverpool bakal ya. Oke, selanjutnya ini ada Manchester City lawan Crystal Palace. Crystal Palace di musim kemarin cuman satu-satunya tim yang tidak kalah oleh Manchester City adalah Crystal Palace. Crystal Palace di pertemuan pertama mengalahkan Manchester City, kemudian di pertemuan kedua meraih imbang lawan Manchester City. Betul. Jadi saya rasa pertandingan ini bakal berjalan seru. Di mana di kedua tim juga tidak banyak perubahan posisi pemain kan. Jadi saya rasa tidak akan jauh beda dengan musim kemarin, namun ditambah ada Haaland mungkin di Manchester City untuk mempertajam lini depannya. Saya rasa akan menjadi pertarungan yang seru dan mungkin akan terjadi banyak gol. Terjadi banyak gol. Hujan gol ya. Berbalas gol. Iya. Oke, kalau dari Manchester City siapa nih? Manchester City saya mungkin melihat Ilkay Gundogan begitu istimewa deh dua game week ke belakang. Dia second line tapi bagus dia mencari ruang untuk gerak lari dan dapat passing dari Kevin De Bruyne itu luar biasa. Gundogan ya? Ilkay Gundogan kalau menurut saya. Gundogan. Kalau misalnya ada lagi nggak? Kevin De Bruyne. Dua-duanya dari second line nih. Ya. Oke, terus kalau di Crystal Palace kayaknya Crystal Palace ya the one and only sih. Zaha ya. Wilfried Zaha. Lucunya beberapa waktu kemarin ada berita tentang Artika yang nyebutin Arteta suka sama Wilfried Zaha. Arsenal udah pengen sekali lagi Zaha. Oke, berarti kalau misalnya nanti pertandingan bakal berjalan seru, saling berbalas gol, kira-kira berapa nih skor? Saya rasa 2-2. Oke, draw ya 2-2. Oke. Ya, itu 2-2. Oke. Selanjutnya nih ada Arsenal melawan Fulham. Ya, kedua tim yang di partai terakhir juga menangkan pertandingannya. Yang satu menang 3-0 yang satu menang dramatis. Yang satu menang dramatis 3-2 melawan Brentford gitu kan. Saya rasa ini juga akan Fulham bisa menjadi batu sandungan bagi Arsenal sih. Betul. Di mana Arsenal udah mengemas 3 kemenangan tanpa kekalahan lah. Dia baru kebobolan berapa nih Arsenal? Arsenal baru kebobolan 2 gol. 2 gol dari partai melawan Manchester City. Yang 4-2 itu ya? Yang 4-2. Kemudian sisanya clean sheet. Mantap. Nah, kalau misalkan di Fulham mereka juga belum pernah kalah di musim ini gitu kan, 2 kali draw dan 1 kali menang. Yang fantastis mereka bisa menahan imbang Liverpool dan juga Brentford gitu kan, menang atas Brentford. Menang dramatis melawan Brentford. Jadi saya rasa Fulham bisa menjadi batu sandungan bagi Arsenal. Jadi bakal seru pertandingan kali ini. Tapi tetap yang menangnya Arsenal. Saya harap begitu sih kalau harapan saya, karena mungkin saya suka Arsenal, saya harap Arsenal bakal menangkan pertandingan ini. Namun tidak bisa menutup mata bahwa Mitrovic lagi tajam-tajamnya di Fulham. Jadi saya rasa menang tapi tidak mudah gitu. Oke, pemain dari Arsenal siapa nih? Pemain Arsenal mungkin kalau kata saya nggak akan Gabjes lagi ya. Karena mungkin Gabjes sekarang rupanya hanya jadi pengalih perhatian sih di belakang lawan. Kalau menurut saya Martinelli ya, masih Martinelli. Pengumpul poin terbanyak ya. Di Arsenal ya. Untuk Arsenal. Ada lagi? Udah kalau di Arsenal. Itu. Kalau di Fulham
Kalau di Fulham ya jelas Mitrovic. Terus Mitrovic ya. Penalti taker juga aduh, Tajam banget. tajam. Jadi kemungkinan dia mencetak gol besar gitu kan. Gitu sih kalau menurut saya. Gitu ya. Oke, berarti pertandingannya bakal berjalan seru nih katanya yang dari Arsenal itu yang bakal menyumbang poin di prediksi itu adalah tetap Martinelli. Yang di Fulham itu tetap Mitrovic. Kalau dari skor nih berapa? Kalau dari skor mungkin bisa 2-1. 2-1 ya untuk Arsenal. Oke, itu penutup pertandingan di hari Sabtu. Arsenal melawan Fulham. Kita beralih ke pertandingan yang hari Minggu. Itu ada Aston Villa melawan West Ham. Ya, Aston Villa lawan West Ham. Dua tim yang kalah. Kemarin melawan dua tim merah marun juga. Dua tim merah marun juga. Aston Villa kemarin kalah lawan Crystal Palace. Yeah. Kemudian West Ham kalah oleh Brighton. West Ham juga di musim ini semuanya kalah. Belum pernah menang. Dia belum pernah menang. Ini United paling ini ya. Yang United yang paling sial musim ini. Mereka belum mengemas pun 1 poin pun gitu kan. Sedangkan kalau tim lawannya ada Aston Villa, dia mengemas punya 3 poin di 3 pertandingan ini. Betul. Dari hasil 2 kali kalah dan 1 kali menang. Saya rasa kedua tim ini adalah kedua tim besar dan harus pasti punya motivasi untuk memperbaikinya gitu ya, kan. Betul. Makanya pertandingan kali ini mereka pasti akan jual beli serangan untuk memastikan kemenangan buat tim mereka masing-masing. Kemudian di Aston Villa ada Steven Gerrard harus bisa sebagai legenda pemain Inggris gitu kan, tidak mau mempertahankan timnya seperti ini gitu kan, kalah 2 kali. Dia nggak mau mengikuti jejak ini ya. Lampard di Everton lagi jelek juga. Terus sisi lain Moyes di West Ham juga. Sekali Moyes di musim lalu kan masuk Europa League. Ya, betul. Kemudian ya timnya bagus, sekarang udah datengin striker Skamaka. Kemudian siapa lagi yang baru transfer ke West Ham? Dari Chelsea. Emerson Palmieri. Gitu kan. Dari Jadi mungkin ini bisa menjadi semangat baru buat West Ham United. Jadi kalau menurut saya berjalan seru tapi imbang. Oke, berjalan seru tapi imbang. Kalau misalnya untuk pemain FPL nih dari kedua pemain FPL di Aston Villa mungkin saya pegang Danny Ings dan Coutinho udah nggak deh. Coutinho ada. Jarang sih. Yang dimainkan. Nah kalau saya sih Danny Ings. Danny Ings aja. Waksin enggak. Danny Ings aja lah. Oke, dari Aston Villa itu ada Danny Ings yang diprediksi bakal menyumbang poin tertinggi dari Aston Villa. Kemudian dari West Ham siapa? Dari West Ham United. Dengan cederanya Antonio. Otomatis. Steknya baru Skamaka. Oke, Skamaka, mudah-mudahan nih Skamaka bisa cetak gol perdananya di Liga Inggris. Gitu ya. Oke, itu untuk pertandingan yang Aston Villa melawan West Ham. Berapa skornya kira-kira? Skornya 1-1. Imbang ya, 1-1. Oke, kita lanjut ke yang selanjutnya, ada Wolves melawan Newcastle. Gimana nih? Wolves ini 2 kali kalah, 1 kali draw. Kemudian Newcastle 1 kali menang dan 2 kali draw. Yang jadi shocking momennya adalah Newcastle bisa mengimbangi Manchester City di game bahkan mereka unggul dulu. Unggul dulu. Iya, mereka unggul dulu 3-1 sampai akhirnya bisa dikejar oleh Manchester City. Saya rasa ini akan menjadi babak baru buat Newcastle untuk memperbaiki peringkatnya, karena mereka pun sekarang adalah tim yang paling royal. Betul. Apalagi baru-baru ini merekrut Alexander Isak yang kemarin dibanderol 150 M. Harganya nggak murah gitu. Saya rasa Newcastle sudah mulai menanjak nih dibandingkan dengan Wolves. Wolves masih buntu di lini depan, lini serang masih buntu. Jadi
menurut saya ini bakal menjadi kemenangan sih buat Newcastle United. Kemenangan buat Newcastle United. Tapi jangan lupa juga nih Wolves, Jimenez dari Wolves itu kemarin udah mulai buka keran golnya. Oh, gitu. Di Carabao Cup. Oh ya, di Carabao udah main. Dia udah main, udah mulai buka keran golnya lagi. Oke, kalau misalnya dari Wolves siapa nih? Kalau di Wolves menurut saya masih jagoin Ruben Neves sih. Neves ya, Ruben Neves. Ruben Oke, Neves. Ruben Neves. Terus Ada itu saja. itu aja. Kalau dari Newcastle? Kalau dari Newcastle menurut saya Saint Maxim masih jadi andalan saya di lini depan sih. Dia yang acak-acak. Iya. Dia yang paling suka dribble, cek sana sini gitu kan. Asis juga. Asis juga, goal getter juga Saint Maxim. Nah, menurut saya Saint Maxim bakal menyumbang poin besar nih buat tim kalian. Oke, berarti ada 2 ya. Udah itu aja 2. Ya, udah 2 itu. Ya. Ruben Neves dan Saint Maximin dari Newcastle. Oke, kita ke pertandingan terakhir nih. Ada Nottingham Forest melawan Tottenham Hotspur. Nah, ini ya jadi menarik nih karena Nottingham Forest adalah tim yang baru promosi ke Liga Premier dan tim paling royal tim juga. paling Tim royal paling juga. royal. Belanjanya lumayan banyak gitu kan, banyak pemain. Kemudian di sisi lain ada Tottenham Hotspur yang sudah mendapatkan julukan Big Six gitu kan, masuk Liga Champions. Saya rasa bakal menjadi gunung yang besar bagi Nottingham Forest, Tottenham Hotspur itu. Jadi kalau menurut saya pertandingan akan bakal berat sebelah sih, sebelah ke Tottenham Hotspur karena mereka sudah mengemas 2 kali kemenangan dan 1 kali imbang. Di Nottingham Forest mereka baru 1 kali menang, 1 kali draw, 1 kali kalah gitu kan. Saya rasa begitu. Untuk ini adalah ujian bagi tim promosi. Betul sekali ujiannya bagi tapi kipernya lumayan bagus ya. Henderson dari Manchester United kan dulunya. Oke. Bagus. Siapa aja nih pemain-pemainnya nih dari Nottingham Forest ada? Ada Siapa? Johnson. Henderson. Kalau clean sheet. Kalau clean sheet dan kalau banyak save nih. Kalau banyak save kan pasti kayaknya bakal banyak kalau save. Tapi kalau clean sheet enggak tahu. Kalau clean sheet itu masih 50-50 gitu kan. Oke. Itu dari Nottingham Forest ada Henderson sang kiper ya. Kalau dari Tottenham Hotspur, kalau menurut saya Tottenham Hotspur itu apakah Kane? Ya, Kane sudah beberapa pertandingan kemarin sudah mencetak gol kembali kan. Kayak menurut saya Kane yang bakal menjadi poin terbanyak. Juga Perisic mungkin. Kane sama Perisic banyak asisnya. Banyak asisnya. Son enggak? Enggak dulu ya Son. Soalnya Son belum menunjukkan lah. Iya, udah 3 pertandingan blank, belum mencetak gol, hanya 1 asis. 1 asis doang di pertandingan pertama ya. Oke, kalau skor berapa nih skor? Skor mungkin 3-0 buat Tottenham Hotspur. 3-0 berarti ya ringan gini gitu. Karena emang ya gimana ya, Nottingham Forest-nya belum ini ya untuk sepertinya masih harus berbenah sih. Iya, masih harus berbenah. Meningkatkan kedalaman timnya juga. Ya masih diisi pemain-pemain yang mungkin liga kemarin kan, apa nama liganya? Championship. Tapi sih bukan dengar ya, apa namanya, dari berbagai portal berita Nottingham Forest itu sekarang lagi ngerombak timnya gitu. Ngerombak banget. Investornya juga kalau nggak salah bukan dari Arab sih, tapi dia royal untuk membeli pemain. Tapi membeli pemain itu bukan pemain-pemain yang seperti Newcastle gitu. Kalau Newcastle kan pemainnya yang potensial buat kedepannya. Kalau ini enggak sih. Oh gitu. Ya, cuman karena adanya perombakan itu berarti harus ngejalin chemistry juga kan, makanya untuk awal musim kali ini mungkin Nottingham Forest harus lebih bersabar terlebih dahulu. Ya, mungkin pertengahan musim nggak tahu bisa lari gitu. Oke, berarti itu dari prediksi yang terakhir ya, yang Nottingham Forest melawan Tottenham Hotspur 3-0 buat Tottenham Hotspur. Oke, udah selesai nih. Gitu aja atau mau ada tambahan lain? Nggak ada ya. Udah berarti untuk game week keempat ini barusan udah ada prediksinya nih dari Kang Iqbal, dari kita juga untuk pemain-pemain yang kemungkinan akan menyumbangkan poin maksimal di FPL gitu ya.
Mudah-mudahan nih prediksi kita ada nih yang tembus. Amin. Jadi bisa buat referensi buat teman-teman juga buat masang pemain-pemain itu kayak gitu ya. Oke, kalau gitu kita cukupkan sekian aja ya. Iya. Untuk episode kali ini kita cukupkan sekian. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-temannya. Share semuanya sebanyak-banyaknya. Jangan lupa share, pokoknya share. Kan grup keluarga, kan grup sekolah, SD, SMP, SMA, kuliah, share. Kabelnya biar pada subscribe ini. Ya, Oke, like gitu. juga. Oke, terima kasih untuk yang udah setia menonton channel ini. Iya. Terima kasih banyak. Kasih. Semoga channel ini bisa bermanfaat buat kalian semua dan bisa menghibur. Menghibur juga. Yang penting engagement. Nah, yang penting engagementnya kita mah gitu ya. Biar kita apa ya? Semangat gini, tetap semangat, tetap semangat bikin kontennya gitu. Ya gitu. Nah, ini juga buat kita juga gitu. Kita juga main FPL sama gitu. Oke, kita cukupkan sekian untuk episode kali ini. Terima kasih yang udah menonton sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ngapel.